Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Kalau kita bicara demokrasi Indonesia, tentu demokrasi kita itu berdasarkan ideologinya adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, demokrasi Indonesia disebut pula sebagai demokrasi konstitusional. Disebut pula sebagai demokrasi konstitusional karena selain dirumuskan nilai-nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Seperti di pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini sebenarnya juga hasil amandemen ketiga ya, karena sebelumnya itu dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ kan tertera di alinea keempat ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lalu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Jadi berdasar kepada sila-sila Pancasila. Kemudian kalau kita lihat susunannya ya, kalau kita lihat susunan dari sila-sila Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itulah yang menjadi dasar bagi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti itu karena demokrasi Pancasila dalam arti sempit ya, kedaulatan rakyat dalam hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Karena kalau kita bicara Pancasila sebagai sebuah dasar negara, kan dia hierarkis piramidal. Jadi sila pertama menjadi dasar, menjadi sumber nilai bagi seluruh sila yang lain. Kemudian ya sila-sila yang ada di depan itu mendasari sila-sila di belakang. Berarti kalau begitu sila keempat didasari oleh sila pertama, kedua dan ketiga, mendasari sila kelima. Atau muara dari hidup bernegara ini, berbangsa bernegara ini adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi Indonesia sebagai sebuah pilihan strategi dalam menjalankan pemerintahan ya, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu harus berujung pada bagaimana terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nilai-nilai musyawarah mufakat di situ. Nah, kalau kita bicara sila keempat kan ada banyak hal di situ yang bisa kita terjemahkan. Silahkan dicari tahu lebih lanjut apa sih yang menggambarkan sila keempat itu. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Jadi kita boleh berbeda pendapat, lalu harus mencari konsensus bersama. Terkait dengan perbedaan-perbedaan itu ya, kepentingan individu tetap ada, diakui itu hak-hak individu itu, tapi kemudian harus lebih mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Misalnya rumah kita dekat dengan sebuah jalan pintas, tapi kalau di situ ada tanda larang maka kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Mungkin agak lama berbeloknya baru sampai ke rumah kita, tapi untuk kepentingan tidak ada kemacetan supaya lancar lalu lintas di jalan tersebut, maka ada rekayasa lalu lintas dilakukan ya, dan itu berdasarkan pada aturan yang ada, undang-undang
berlalu lintas. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi ada musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kalau ada hal-hal yang mau diputuskan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang lebih sempit, misalnya dalam aktivitas kemahasiswaan Anda, ya harusnya didahulukan itu musyawarah. Jangan tiba-tiba langsung ambil kertas, tulis, voting dan seterusnya. Walaupun itu juga sesuatu yang absah ya. Nah, kemudian dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ya, bahwa bisa saja kita berbeda, lalu kemudian setelah dimusyawarahkan lalu diambil keputusan, maka setiap orang harus bertanggung jawab untuk menerima itu sebagai sebuah keputusan bersama. Nah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, keputusan diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, ini sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau ini dijalankan dengan baik, ya demokrasi kita itu akan membawa kita pada bagaimana lahirnya sebuah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk bukan untuk segelintir elit ya. Nah, kalau kemudian kita bicara demokrasi Pancasila kita itu yang berdasar kepada ketuhanan Maha Esa, itulah sebenarnya pilar demokrasi yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang liberal ya. Karena ciri khas demokrasi Indonesia itulah yang kemudian disebut dengan teodemokrasi. Nah, demokrasi universal itu demokrasi yang bernuansa sekuler. Nah, sementara demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Itulah yang membedakan tentu, menjadi ciri khas. Tapi ya dalam praktiknya ya kira-kira seperti apa. Nah itu perlu dianalisa lebih jauh gitu. Jangan-jangan kemudian kita berada di situ. Nah kemudian ini silakan nanti didiskusikan. Bung Hatta mengatakan demokrasi Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat berdasar kolektivitas yang bersifat desentralistik. Apa maksudnya itu nanti kita diskusikan di pekan-pekan diskusi kita, khususnya pada diskusi demokrasi. Kemudian Prof. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai pada masa Orde Baru itu ada 4 masa demokrasi kita gitu. Jadi yang pertama ada masa Republik Indonesia I gitu. Maksudnya ada fase di situ di tahun tahun 1945 sampai tahun 1959. Di mana pada fase itu demokrasi konstitusional yang menonjol peran parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer ya. Ada pemilu tahun 1955 di situ. Kemudian masa Republik Indonesia II, fasenya 1959 sampai 1965, itu ada demokrasi terpimpin. Ada banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional kita yang secara formal merupakan landasan. Jadi ada hal-hal yang menunjukkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Kemudian masa ketiga 1965 sampai 1998 ada demokrasi Pancasila yang katanya demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Bagaimana demokrasi pada saat itu, ada fusi partai politik tahun 1973. Ada yang mengatakan demokrasi semu yang berlangsung karena kemudian ada upaya dari pemerintah untuk melahirkan partai hegemonik ya, untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi di sisi yang lain melahirkan pembunuhan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tapi itu nanti silakan dianalisa lebih lanjut. Kemudian di masa Republik Indonesia IV 1998 sampai sekarang, masa reformasi, menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III, fase ketiga tadi di masa Orde Baru. Tapi yang terjadi sekarang ya silakan dianalisa lebih jauh ya, bahwa kemudian hari ini seperti kita belum menemukan praktik terbaik dari demokrasi Pancasila kita. Kemudian selanjutnya adalah dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber
dari Pancasila, apa dinamika dan tantangan gitu, dari demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila kita. Nah, untuk memahami dinamika dan tantangan tentu kita bisa melihat dari konstitusi kita yang sudah diamandemen. Jadi membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR dan DPD ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dulu pasal 1 ayat 2 ini kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Nah, sekarang ini kan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pemilu. Anggota-anggota MPR itu berasal dari DPR dan DPD dan seluruhnya dipilih lewat pemilu, tidak ada pengangkatan lagi. Kemudian pasal 6 dulu dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, sekarang dipilih oleh rakyat. Lalu kemudian pasal 7 sekarang ini presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali itu di masa Orde Baru sehingga kemudian bisa menjadi presiden dengan banyak periode gitu. Sementara sekarang ini dibatasi gitu bahwa hanya maksimal 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut, pemanaannya bahwa hanya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Nah, kemudian MPR terdiri atas DPR ditambah dengan utusan daerah. Kalau dulu, sekarang MPR itu dari DPR dan DPD gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan penggantian presiden dan atau wakil presiden juga ada mekanismenya ya. DPR ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian kembali ke DPR, lalu DPR paripurna menuju ke MPR, MPR juga bisa paripurna, dan kemudian MPR bisa mengatakan bahwa presiden tidak bersalah, tetap melanjutkan masa jabatan, atau kemudian dianggap bersalah, diberhentikan. Itu kan mekanisme-mekanisme demokrasi ya. Jadi DPR membawa ke Mahkamah Konstitusi juga bisa melahirkan 2 keputusan gitu. Dibawa ke MPR pun bisa lahir 2 keputusan. Jadi itu adalah kerangka-kerangka demokrasi kita. Kemudian DPR semua dipilih lewat pemilu. Tidak ada lagi fraksi di DPR yang tidak dipilih lewat pemilu. Ada hak-hak yang dimiliki, ada fungsi, ada kewenangan, baik itu lembaga maupun anggotanya. Kemudian DPD, ya inilah yang kemudian kadang menjadi diskusi ya, bahwa DPD itu memiliki legitimasi yang kuat, tapi ternyata dia punya kewenangan sangat lemah karena ada keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Nah, bagaimana perannya dalam dalam demokrasi Indonesia DPD itu ya, silakan nanti kita diskusikan di materi diskusi kita, di pekan diskusi kita. Kemudian demokrasi seperti apa yang kemudian akan kita kembangkan? Nah, ada 10 pilar dari demokrasi Indonesia sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa. Kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu kepada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Ada 10 pilar minimal dari demokrasi Pancasila itu. Nah, ini kita bisa bahas satu persatu ya. Bahwa kalau kita bicara demokrasi Indonesia, kita akan bicara pilar pertama, demokrasi berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan itulah penciri, itulah yang menjadi ciri khas gitu ya. Jadi seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan itu harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan. Jadi ya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa, tapi ya pelaksanaan demokrasi itu harus menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Jadi ya harus cerdas dalam berdemokrasi, karena demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu hanya sebagai strategi mencapai tujuan. Jadi ya jangan kemudian setelah menikmati kebebasan itu kita gunakan kebebasan itu dengan melanggar hukum, karena kebebasan itu sudah dianggap tujuan, padahal bukan. Dengan kebebasan itu kita harusnya bisa mencapai tujuan itu. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar kita, demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu adalah kedaulatan yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat kita, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dan kekuasaan negara itu sudah dibagi. Ada kekuasaan pemerintahan, ada kekuasaan membentuk undang-undang, dan ada kekuasaan kehakiman. Kemudian demokrasi dengan rule of law. Nah ini pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia itu negara hukum. Jadi esensi bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki akses yang sama kepada layanan hukum, tapi seluruh warga negara juga berkewajiban untuk mentaati semua peraturan hukum. Jadi tidak boleh demokrasi itu tanpa landasan hukum, karena akan melahirkan anarkisme, merusak hasil-hasil pembangunan, dan itu kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi. Kemudian adanya demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Jadi ada distribution of power, supaya lahir balance of power. Ada check and balance dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi ada pembagian kekuasaan dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya memegang kekuasaan kehakiman. Nah, selanjutnya pilar ke-6 adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi demokrasi kita kemudian harus mengakui hak asasi manusia dengan tujuan bukan hanya menghormati hak asasi, tapi juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya yang ada konsekuensi kewajiban asasinya. Kemudian demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Lembaga peradilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen. Di muka pengadilan semua pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Sehingga kemudian ada supremasi hukum. Hukum itu suprem dalam hidup berbangsa dan bernegara. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal, ada kemudian secara vertikal, di mana kemudian otonomi daerah diharapkan bisa mendekatkan rakyat dengan pemerintahnya supaya bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik, supaya kesejahteraan bisa lebih cepat diwujudkan. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi dengan kemakmuran rakyat. Bagaimana demokrasi ditujukan membangun kesejahteraan, karena itulah tujuan dari demokrasi itu. Kemudian selanjutnya demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi keadilan sosial merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif. Semua memperoleh kesempatan atau peluang yang sama, peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, politik, administrasi pemerintahan, bisnis, dan seterusnya. Nah, silakan nanti didiskusikan untuk melihat apakah kemudian ada kesenjangan di antara hal-hal yang normatif tadi yang 10 pilar dengan praktiknya dalam kehidupan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nanti silakan kita akan diskusikan di materi atau pekan-pekan diskusi. Baik, saya pikir cukup adik-adik, silakan disimak materi ini dengan baik, karena di masa pandemi ini kita tidak kuliah secara luring, tapi kita kuliah daring, dan untuk efektif, efisien, dan ekonomisnya kegiatan belajar kita, maka silahkan simak materi yang ada di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.